Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi hari ini dengan Bu Siti. Kita akan belajar bersama matematika, masih materi tentang kecepatan. Kali ini kita akan belajar latihan-latihan soal yang berkaitan dengan kecepatan. Kemarin kita sudah belajar tentang rumus-rumus kecepatan dengan menggunakan segitiga ajaib. Masih ingat ya anak-anak bagaimana rumusnya? Masih dong. Nah, di segitiga ajaib kemarin kita ada huruf J, K, dan W, di mana ketika akan mencari kecepatan, kita tutupi kecepatannya, kemudian tersisa huruf J dan W, tandanya bagi, sehingga kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Begitu pula dengan jarak dan waktu, kita cari dengan cara yang sama, sehingga diperoleh rumus sebagai berikut. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, seperti ini rumusnya anak-anak. Kita akan menggunakan rumus-rumus ini untuk menyelesaikan soal-soal berikut. Nanti ada 3 soal yang akan kita selesaikan. Sudah siap belajar ya anak-anak? Sudah dong tentunya. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, mari kita lihat latihan soalnya. Baiklah anak-anak, mari kita coba mengerjakan soal yang pertama. Mari kita baca bersama-sama soalnya. Sebuah sepeda motor menempuh jarak 12 km dalam waktu 20 menit. Berapa meter per detik kecepatan sepeda motor itu? Nah, untuk mempermudah dalam mengerjakan soal, maka kita tuliskan dulu apa yang diketahui di dalam soal, apa yang ditanyakan, baru kemudian menjawab pertanyaannya. Baiklah, kita tuliskan yang diketahui di dalam soal, yaitu jarak. Maka kita tuliskan dulu jaraknya. Kita tuliskan J untuk mempersingkat ya. Jarak sama dengan 12 km. Kemudian yang diketahui lagi adalah waktu. Kita tuliskan di sini, waktunya adalah 20 menit. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan dalam meter per detik. Nah, sebelum kita menjawab, maka kita lihat dulu apakah satuan yang diharapkan soal sudah sama dengan satuan yang diketahui. Yang diharapkan soal satuannya adalah meter per detik. Sementara yang diketahui baru kilometer sama menit. Sehingga kita harus mengubah satuan ini sesuai dengan keinginan soal. Nah, untuk jarak kita ubah dulu menjadi meter. Masih ingat kan anak-anak bagaimana cara mengubahnya? Ya, benar sekali. Kita bisa mengubahnya dengan menggunakan tangga ya, tangga satuan. Kita tuliskan kilometer, hektometer, dekameter, meter. Ini masih ada lanjutannya ya. Kemudian kita lihat turun berapa dari kilometer sampai meter. 1, 2, 3. Turun 3, di mana turun 1 kali 10. Ini kali 10 kali 10 sehingga dikali 1000. Nah, sehingga dari 12 km kita ubah menjadi meter sama dengan 12 kali 1000 sama dengan 12.000. Nah, selanjutnya kita ubah menit. Oh ya, ini satuannya kurang ya anak-anak, maaf, meter. 20 menit kita ubah menjadi detik. Kita tahu bahwa 1 menit itu sama dengan 60 detik. Sehingga kita kalikan 20 menit dikali 60 detik sama dengan 1200 detik.
Nah, sekarang satuannya sudah sama dengan keinginan soal, sehingga kita bisa langsung menjawabnya. Nah, kecepatan, kita tuliskan rumus kecepatan. Tadi di atas sudah ada, rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Sehingga kita masukkan jaraknya 12.000 meter per 1.200 detik. Nah, ada angka yang bisa dicoret yaitu 0, maka kita coret dulu nolnya, 1 atas 1, 1 lagi. Nolnya sudah habis sehingga kita bagikan 120 dibagi 12 sama dengan 10 meter per detik. Nah, seperti ini. Jadi, kecepatan sepeda motor itu adalah 10 meter per detik. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan contoh soal yang pertama? Nah, sudah dong ya. Kemudian kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Mari kita baca bersama-sama soalnya. Rashid mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Rashid berangkat pukul 7 dan sampai tempat tujuan pukul 8.15. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Rashid? Nah, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dalam soal. Diketahui. Kecepatan rata-rata K sama dengan 60 km per jam. Kemudian berangkat pukul 07.00. Kemudian sampai pukul 08.15. Yang ditanyakan adalah jaraknya. Yang ditanyakan jarak dalam kilometer. Kita tuliskan di sini J. Dalam kilometer. Maka kita jawab di sini. Kita cari rumus jarak. Jarak rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Waktu yang dimaksud di sini adalah lama waktunya ya anak-anak. Nah, kecepatannya sudah ada 60 km per jam. Namun lama waktunya yang belum ada. Yang ada baru waktu berangkat sama waktu sampainya. Sehingga kita cari lama waktunya terlebih dahulu. Nah, mari kita cari. Ini. Lama waktu. Lama waktu berarti waktu sampai dikurangi dengan waktu berangkat. Waktu sampainya adalah 08.15 dikurangi 07.00. Nah, berapa ini hasilnya? Kita bisa mengerjakan dengan menggunakan susun pendek. 08.15 kurangi 07.00. Kita kurangkan 5 kurangi 0, 5, 1 kurangi 0, 1, 8 kurangi 7, 1, 0 kurangi 0, 0. Sehingga lama waktunya adalah 1 jam
15 menit. Nah, ketika 1 jam 15 menit kita masukkan di sini belum bisa. Kenapa? Karena waktunya harus dalam bentuk jam. Sehingga 15 menit di sini kita ubah dulu dalam bentuk jam. Nah, ini anak-anak kita tuliskan di sini. 1 jam 15 menit. Yang 15 menit ini kita ubah dalam bentuk jam. 1 jam sama dengan 60 menit, sehingga kita bagi 60, sehingga ini bisa kita sederhanakan, dibagi 15, ini juga dibagi 15, hasilnya adalah 1/4. Nah, 1 jam 15 menit itu berarti 1/4 jam. Nah, angka ini sudah bisa kita masukkan ke dalam rumus. Tadi kecepatannya adalah 60 km per jam. Kita tuliskan di sini. Sama dengan 60 dikali waktunya adalah 1/4 jam. Perkalian pecahan maka akan lebih mudah jika kita ubah menjadi pecahan biasa. 60 pecahan biasanya adalah 60/1. 1/4 kita ubah jadi pecahan biasa, 4 kali 1 4 ditambah 1 5, sehingga pecahan biasanya adalah 5/4. Kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, sehingga 60 dikali 5 sama dengan 300, dibagi penyebutnya 1 kali 4 4. 300 dibagi 4 sama dengan 75. Jarak tadi satuannya adalah kilometer. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi, jarak yang ditempuh Rashid adalah 75 kilometer. Seperti itu contoh soal nomor 2. Sudah paham anak-anak? Semoga kalian semua paham ya. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Jarak rumah Mila ke rumah nenek adalah 125 km. Mita berangkat dengan mengendarai sepeda motor pada pukul 08.15 dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Berapa jam waktu yang dibutuhkan Mita untuk sampai ke rumah nenek? Yang kedua, pukul berapa Mita tiba di rumah nenek? Nah, sekali lagi kita tuliskan apa yang diketahui di dalam soal. Di sini yang diketahui adalah jarak rumah nenek 125 km. Kemudian waktu berangkat ya, berangkat pukul 08.15. Kemudian kecepatan rata-ratanya adalah 50 km per jam. Yang ditanyakan ada dua. Yang pertama adalah berapa jam waktu yang dibutuhkan Mita untuk sampai ke rumah nenek, berarti lama waktu. Atau kita tuliskan W. Kemudian yang kedua, pukul berapa Mita tiba di rumah nenek, berarti sampai pukul berapa? Nah, mari kita jawab satu persatu. Yang pertama, kita cari W-nya atau lama waktunya. Tadi dalam segitiga sudah diketahui rumus lama waktu atau W sama dengan jarak
dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 125 dibagi kecepatannya adalah 50. Sehingga diperoleh hasil 125 dibagi 50, 2. Sisa 25 per 50. 25 per 50 itu bisa disederhanakan dengan dibagi 25. Kita bagi dua-duanya dengan angka 25, sehingga diperoleh angka 21 per 2. Waktu tadi satuannya adalah jam. 21 per 2 jam. Nah, kita sudah peroleh jawaban yang A. Ini A ya anak-anak. Kemudian sekarang kita cari jawaban yang B. Sampai pukul berapa? Nah, lama waktunya sudah diketahui, yaitu 21 per 2 jam atau 2,5 jam. Waktu berangkatnya sudah tahu, sehingga kita tinggal menambahkan waktu berangkat dengan lama waktunya. Namun, lama waktunya masih dalam bentuk pecahan, oleh karena itu, ini yang 1 per 2 jam kita ubah dulu menjadi menit agar bisa dijumlahkan. Kita tuliskan di sini lama waktu sama dengan 21 per 2 jam atau 2 jam ditambah 1 per 2 jam. Nah, biar tidak pecahan maka kita ubah menjadi menit. 2 jam ditambah setengah jam itu berapa menit anak-anak? 1 jam ada 60 menit, sehingga 1 per 2 jam itu bisa kita kalikan 60. Nah, sama dengan 2 jam setengah kali 60 berapa? Ya, 30 menit. Atau dapat kita tuliskan 02.30. Nah, sekarang kita sudah bisa mengerjakannya. Jadi, tadi pertanyaan yang B adalah pukul berapa Mita tiba di rumah nenek? Jadi, Mita tiba di rumah nenek pukul Mita sampai pukul. Nah, kita tambahkan waktu berangkatnya dengan lama waktunya. Waktu berangkatnya adalah 08.15 ditambah lama waktu 02.30. Kita tambahkan lagi dengan susun pendek di sini ya anak-anak. Kita tuliskan di sini. (08.15) ditambah 02.30. 5 tambah 0, 5, 1 tambah 3, 4, 8 tambah 2, 10, 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 1. Sehingga Mita sampai ke rumah nenek pukul 10.45. Nah, seperti ini anak-anak contoh soalnya. Ada 3 contoh soal yang sudah kita pelajari. Setelah ini kalian kerjakan latihan soal yang hampir mirip dengan contoh-contoh soal yang Bu Siti berikan tadi. Kalian kerjakan latihan soal ini di buku tulis. Kalian bisa screenshot dulu soalnya, kemudian nanti di buku tulis kalian tuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanya di dalam soal, kemudian menjawabnya sesuai dengan langkah-langkah yang Bu Siti contohkan tadi.
Seperti itu ya anak-anak, selamat mengerjakan. Dari Bu Siti cukup sekian, bila banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.